Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dunia bisnis dan manajemen bisnis. Materi pertama akan dijelaskan atau disampaikan oleh saya Firda Aulia dengan NIM 211420001. Chapter konten, yaitu konten bab. Yang pertama itu ada pengantar, yang kedua itu ada peran bisnis dalam masyarakat, yang ketiga ada kebutuhan dan kepuasan kebutuhan, yang keempat ada sistem ekonomi utama, yang kelima ada lembaga-lembaga ekonomi pasar yang memenuhi kebutuhan, yang keenam ada sifat manajemen, yang ketujuh ada mengklasifikasikan materi studi bisnis pengelolaan. Selanjutnya ada pengantar. Yang pertama itu, dunia bisnis dapat dilihat sebagai sistem yang kompleks. Yang kedua, melibatkan transformasi sumber daya menjadi produk dan layanan. Selanjutnya itu ada peran bisnis dalam masyarakat. Deskripsi bisnis menekankan 4 elemen berbeda. Yang pertama, bisnis melibatkan aktivitas manusia. Yang kedua, bisnis melibatkan produksi. Yang ketiga, bisnis melibatkan pertukaran. Yang keempat, bisnis melibatkan keuntungan. Selanjutnya ada peran bisnis dalam masyarakat. Dunia bisnis di bawah tekanan untuk mempertimbangkan kembali peran dalam pengikut, yaitu ada tanggung jawab sosial, tindakan afirmasi dan kesetaraan, etika bisnis, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada kebutuhan dan kepuasan kebutuhan. The multiplicity of human need. Beragamnya kebutuhan manusia, yaitu manusia memiliki berbagai macam kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi. Yang kedua, mulai dari kebutuhan paling dasar akan makanan sehingga kebutuhan untuk harga diri. Masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya ini tabel siklus pemuasan kebutuhan. Yang pertama, the driving force of the community is the economic motive, yaitu kekuatan pendorong masyarakat adalah motif ekonomi. Selanjutnya itu di bawahnya members of society, yaitu anggota masyarakat memutuskan sistem ekonomi mana yang paling memuaskan kebutuhan mereka, yaitu ekonomi pasar, sosialisme, atau ekonomi komando dalam kurung komunisme. Selanjutnya di bawahnya itu sistem ekonomi tunduk pada prinsip ekonomi. Selanjutnya kekuatan pendorong di balik pengusaha dan bisnis mereka di pasar bebas adalah keuntungan. Selanjutnya the community, unlimited needs, limited resource of society. Komunitas, kebutuhan tak terbatas, sumber daya masyarakat yang tak terbatas. Masyarakat memilih sistem pemuasan kebutuhan. Selanjutnya itu sistem ekonomi atau ekonomi sistem. Sistem yang dipilih untuk mencapai kepuasan kebutuhan setinggi mungkin dengan menggunakan sumber daya yang langka. Ini menunjukkan peran organisasi pemuas kebutuhan, yaitu the entrepreneur, yaitu kewirausahaan, Wirausahawan dan bisnis mereka adalah institusi yang memuaskan kebutuhan dalam ekonomi pasar.
kebutuhan masyarakat terpuaskan atau tidak terpenuhi. Selanjutnya, jika masyarakat puas dengan pemenuhan kebutuhannya, ia akan mengubah sistem atau memilih sistem penwa, kebutuhan atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nadia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan nama Nadia Dwi Kartika, NIM 21142002. The main economic system atau sistem ekonomi utama. Di situ ada 3 sistem utama yang dapat didefinisikan. Yang pertama, ekonomi pasar, ekonomi komando, dan sosialisme. Selanjutnya, fungsi ekonomi komando. Berdasarkan asumsi berikut, yang pertama, sistem kepemilikan komunal di mana individu tidak memiliki properti kecuali aset domestik swasta. Yang kedua, pilihan produk dan layanan terbatas pada apa yang ditawarkan negara. Yang ketiga, negara memutuskan apa kebutuhan masyarakat, bagaimana dan di mana barang akan diperoleh, dan dalam jumlah berapa mereka dapat digunakan. Selanjutnya, sosialisme pada asumsi berikut berfungsi. Sumber daya strategis dan dasar harus dimiliki oleh setiap anggota komunitas. Bisnis dan konsumen beroperasi dalam pasar bebas di mana mereka bebas membuat keputusan tanpa batasan. Konsumen memiliki kebebasan memilih yang lebih besar daripada mereka yang berada di bawah ekonomi komando. Selanjutnya ada perbandingan sistem ekonomi. Perbandingannya itu ada 3, pasar ekonomi, sosialisme, sama perintah ekonomi. Dia yang pertama ada karakter utama. Kalau karakter utamanya tuh di pasar ekonomi ada kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi, ada kebebasan memilih. Lalu yang sosialisme itu industri dasar dimiliki oleh negara. Yang perintah ekonominya, negara memiliki dan menguasai semua industri dan pertanian. Lalu yang pasar, terdapat persaingan terbatas. Sedangkan sosialismenya, persaingan terbatas terjadi sebagai akibat dari industri negara. Sedangkan perintah ekonominya tidak ada persaingan. Lalu penggerak, profit, reward dicapai sesuai dengan kemampuan individu. Sosialismenya, keuntungan diakui. Lalu gaji karyawan dalam urusan milik negara didasarkan kebutuhan pekerja. Perintah ekonominya, keuntungan tidak diperbolehkan. Buruh didesak bekerja untuk kejayaan negara. Lalu pengelolaan. Bisnis swasta merupakan lingkungan manajemen. Lalu manajemen bebas membuat keputusan, orang bebas memilih karirnya. Sosialismenya, lingkungan manajemen terdiri dari perusahaan milik negara dan swasta. Lalu keputusan dibatasi pada kebijakan pemerintah di organisasi milik negara. Sedangkan perintah ekonominya, negara menciptakan lingkungan manajemen dan tidak ada kebebasan mengambil keputusan. Manajer juga anggota partai. Lalu tenaga kerja. Tenaga kerja dalam pasar ekonomi, pekerja mandiri dan bebas memilih pekerjaan dan majikan mereka. Bebas untuk bergabung dengan serikat pekerja dan mogok. Sosialismenya, pekerja bebas memilih pekerjaan dan majikan. Ada hak terbatas untuk mogok di organisasi negara. Sedangkan perintah ekonominya ada pilihan pekerjaan yang terbatas. Serikat pekerjaannya dikendalikan oleh negara. Sedangkan konsumen, ada kebebasan memilih. Di pasar bebas, pengelolaan hanya dibatasi oleh pendapatan. Lalu sosialismenya, ada kebebasan memilih kecuali berkenaan dengan produk organisasi di negara yang
harga dan kualitasnya harus diterima. Dalam perintah ekonominya, penjataan produk terjadi, ada pilihan yang sangat terbatas, harga produk dan tingkat pendapatan ditentukan oleh negara. Sedangkan keuntungan itu inisiatifnya terjadi, ada kebebasan ekonomi. Dalam sosialismenya, pekerjaan penuh. Lalu fluktuasinya stabilitas negara. Perintah ekonominya, negara dapat memusatkan sumber daya menuju tujuan tertentu. Lalu lembaga pemuasan kebutuhan dari ekonomi pasar. Yang pertama, organisasi bisnis, organisasi pemerintah, organisasi pencari laba. Selanjutnya, sifat manajemen bisnis. Yang pertama ini, ekonomi dan manajemen bisnis sebagai ilmu terkait dan tugas manajemen bisnis. Apakah manajemen bisnis merupakan ilmu yang berdiri sendiri? Lalu antara manajemen bisnis dan ilmu lainnya. Mengklasifikasikan materi studi manajemen bisnis. Area manajemen fungsional bisnis adalah 1. Manajemen umum, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan pengelolaan, manajemen pembelian, manajemen produksi dan operasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen hubungan masyarakat. Dan dalam ringkasan ini, peran organisasi bisnis dalam manajemen proses produksi yang mengubah sarana suatu negara sosial. Bisnis sebagai komponen dari sistem ekonomi, bisnis menyediakan kebutuhan masyarakat. Baik, materi presentasi kami sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.